Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifatul Husna dari kelas 28A, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai teknik pemberian skor dan nilai hasil tes. Nah, di sini terdapat 3 subbahasan. Yang pertama, teknik pemberian skor. Yang kedua, mengubah skor dengan penilaian acuan patokan. Dan yang ketiga, mengubah skor dengan penilaian acuan normatif. Ya, langsung saja. Yang pertama, teknik pemberian skor. Nah, dalam membuat pedoman penskoran sangat diperlukan, terutama untuk soal bentuk uraian dalam tes domain kognitif, supaya subjektivitas kita dalam memberikan skor dapat diperkecil. Pedoman menyusun skor juga akan sangat penting ketika melakukan tes domain afektif dan psikomotor peserta didik, karena sejak tes belum dimulai, maka kita harus dapat menentukan ukuran-ukuran sikap dan pilihan tindakan dari peserta didik dalam menguasai kompetensi yang dipersyaratkan. Ya, nah di sini adapun yang pertama, pemberian skor tes pada domain kognitif. Penskoran dalam bentuk pilihan ganda. Selanjutnya, penskoran soal bentuk uraian objektif. Ya, selanjutnya penskoran soal bentuk uraian non objektif. Dan yang keempat, pembobotan soal bentuk campuran. Nah, selanjutnya yang kedua, pemberian skor tes pada domain afektif. Ya, di sini domain afektif ikut menentukan keberhasilan peserta didik. Paling tidak 2 komponen dalam domain afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan nilai terhadap suatu pelajaran. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemberian skor tes pada domain psikomotor. Nah, di sini yang pertama, penyusunan tes psikomotor, di mana tes untuk mengukur ranah psikomotor adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja yang telah dikuasai peserta didik. Selanjutnya kita melangkah ke materi submateri yang kedua, yaitu mengubah skor dengan nilai acuan patokan. Yang pertama di sini ada konsep pendekatan penilaian. Setelah kegiatan penskoran dilakukan, maka tugas kita sebagai guru adalah mengolah skor-skor hasil tes menjadi skor standar atau nilai standar. Yang kedua, pendekatan PAP atau pendekatan penilaian acuan patokan. Disebut juga dengan penilaian dengan norma absolut atau kriteria. Nah, selanjutnya materi yang ketiga ada mengubah skor dengan penilaian acuan normatif. Nah, di sini yang pertama kita yang bahas pendekatan PAN. Sebagai pendekatan PAN dapat digunakan pada perangkat tes terstandar maupun tidak terstandar. Nah, unsur yang paling pokok dalam pemilihan PAN sebagai pengolahan skor menjadi nilai adalah perkembangan bahwa karakteristik atau tingkat kepandaian peserta didik dalam suatu kelompok dengan karakteristik populasinya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi teknik penggunaan skor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.